Selamat pagi Kak. Mari kita gas bro. Jangan lupa subscribe-nya. Peti mati yang menghalangi jalan menuju kehidupan. Peti mati neraka Dao Order. Wajah Fan Li langsung berubah pucat pasi ketika dia melihat peti mati itu, dan dia bahkan tanpa sadar meraih lengan baju Yang Ye dengan tangan kirinya. Apa itu? Yang Ye menilai sekelilingnya, dan senyum yang sedikit dingin melingkar di sudut mulutnya. Mata Fan Li tertutup rapat sementara tangan kirinya memegang erat lengan Yang Ye. Yang Ye, maafkan aku. Saya benar-benar minta maaf. Itu hanya urusan klan penggemar saya, tetapi Anda juga telah diseret ke dalamnya. Saya benar-benar minta maaf. Jangan khawatir, bahkan jika kamu mati, baik Meng dan aku akan menemanimu dalam kematian. Yang Ye sedikit terkejut. Dia berbalik untuk melihat Fan Li, dan dia memperhatikan bahwa matanya dipenuhi dengan teror, keputusasaan, dan sedikit ketetapan hati. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, apakah ada sesuatu tentang peti mati ini? Dia menjelaskan sementara keputusasaan memenuhi matanya, peti mati neraka dari Ordo Dao tidak menghalangi jalan di depan, itu menghalangi jalan menuju kehidupan. Begitu Dao Order menggunakannya, maka itu membuktikan bahwa orang yang dihalangi pasti mati. Pada saat seperti ini, orang yang dihalangi memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mengambil nyawanya sendiri dan memasuki peti mati. Dengan begitu, permusuhan akan teratasi. Yang kedua adalah menghancurkan peti mati. Setelah itu selesai, itu menunjukkan bahwa permusuhan ini hanya akan diselesaikan ketika satu pihak mati. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening, berdasarkan gaya Dao Order, sama sekali tidak perlu menggunakan Hell's Coffin jika mereka ingin membunuh kita. Apa yang mereka khawatirkan? Tiba-tiba, dia menatapnya dan berkata, saya mengerti sekarang. Mereka telah membawamu menjadi murid sekolah pedang kuno. Jadi, mereka hanya ingin membunuhmu dan tidak berkonflik dengan sekolah pedang kuno. Ordo Dao sangat sombong di prefektur Pine, dan itu juga sangat kejam. Namun, sekolah pedang kuno sama sekali tidak lemah. Selain itu, semua muridnya adalah pembudidaya pedang yang memahami maksud pedang. Jadi, Dao Order memang memiliki ketakutan terhadap sekolah pedang kuno. Demikian pula, sekolah pedang kuno sedikit takut pada Ordo Dao juga. Seorang murid dari sekolah pedang kuno Yang Ye menggelengkan kepalanya. Sepertinya ahli yang aku tolak tadi benar-benar menganggapku sebagai murid sekolah pedang kuno. Adapun mengapa Dao Order tidak mengirim seseorang untuk hanya membunuhnya, itu bukan karena Dao Order mengkhawatirkannya, itu khawatir tentang sekolah pedang kuno. Namun, dia sangat sadar bahwa dia bukan anggota sekolah pedang kuno. Jadi, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mencari bantuan dari sekolah pedang kuno. Fan Li juga mengerti itu, dan itulah mengapa keputusasaan masih memenuhi matanya. Yang Ye melompat dari gerbong dan berjalan menuju peti mati. Fan Li tiba-tiba berteriak, Yang Ye. Yang Ye berbalik untuk melihatnya, dan kemudian dia berkata, Kamu benar-benar berniat melakukan itu? Suaranya sedikit gemetar. Yang Ye tersenyum dan berkata, jangan bilang kau ingin aku mengambil hidupku sendiri dan memasukkan diriku ke dalam peti mati. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan melintas ke peti mati. Dia berkata, bahkan surga tidak bisa membunuhku, jadi kamu pikir kamu bisa menghalangi jalanku? Bermimpilah. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menendang peti mati dengan kaki kanannya. Bang bang bang. Semua tiga peti mati langsung berubah menjadi bubuk. Tawa muram terdengar tiba-tiba, dan kemudian seorang pria berjubah merah tiba-tiba muncul di sini. Bukan hanya bajunya yang berwarna merah, bahkan rambut dan bola matanya pun merah padam. Ada dua pedang merah-merah tergantung di sisinya. Pedang itu sangat panjang, panjangnya lebih dari 1 meter, dan mereka tidak memiliki sarung. Setelah dia tiba di sini, bau darah yang menyengat langsung memenuhi sekitarnya. Murid-murid dari sekolah pedang kuno telah tumbuh semakin sombong dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan seorang pembudidaya alam agung kecil benar-benar berani menghancurkan peti mati neraka Dao Order. Saya pria berjubah merah itu berbicara perlahan, dan suaranya terdengar seperti dia menahan seteguk ludah dan terdengar cukup serak. Aku sangat ingin tahu tentang seseorang. Yang Ye berkata, mengapa anggota Ordo Dao suka memakai jubah merah? Pria berjubah merah itu berkata, apakah kamu mengejekku? Dao Order memiliki 3 jalur. Jalan surgawi, jalan duniawi, dan jalan fana. Masing-masing jalur ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda, sehingga cara berpakaiannya juga berbeda. Anggota jalan surgawi mengenakan jubah putih, anggota jalan duniawi mengenakan jubah hitam, dan anggota jalan fana mengenakan jubah merah. Dia mengenakan jubah merah, jadi dia dari jalan fana. Fan Li menjelaskan. Dia tahu tentang situasi Yang Ye, jadi meskipun dia tidak tahu siapa sebenarnya Yang Ye, dia tahu satu hal, dan bahwa segala sesuatu di prefektur Pine tidak dikenal oleh Yang Ye.
Menurut perkiraannya, Yang Ye bahkan mungkin bukan seseorang dari prefektur Pine. Jadi itu sebabnya Yang Ye mengangguk dan berkata, tidak heran wanita berjubah hitam sebelumnya jauh lebih kuat dari Liu Sha. Jadi dia berasal dari jalan duniawi. Seorang wanita yang mengenakan jubah hitam pria berjubah merah itu terkejut, kamu pernah bertemu seseorang dari jalan duniawi? Yang Ye menjawab, saya lakukan. Dia sangat kuat. Benar, dia jauh lebih kuat dari kamu dan orang itu, Liu Sha. Terutama teknik gerakannya. Benar, saya masih mengingatnya. Sepertinya itu disebut Shadow Flash. Itu sangat cepat. Kamu. Ada keterkejutan di mata pria berjubah merah itu saat dia berkata. Kamu benar-benar bertemu dengan Ying Sha. Kamu. Tidak hanya aku bertemu dengannya, aku hampir membunuhnya. Yang Ye berjalan perlahan menuju pria berjubah merah itu sambil berbicara, aku benar-benar bingung. Baik Anda dan Liu Sha berasal dari jalan fana. Bahkan dia dibunuh olehku, jadi mengapa Dao Order masih mengirim seseorang dari jalan fana? Apakah kamu di sini untuk memberikan hartamu padaku? Saat dia berbicara, tatapan Yang Ye turun ke cincin spasial pria berjubah merah itu, dan dia berkata, berapa banyak batu energi tingkat ekstrim yang telah Anda bawa? Yang Ye bukanlah orang yang suka membuang-buang napas. Jika dia melakukan sesuatu sesuai dengan karakternya, maka dia sama sekali tidak akan menyia-nyiakan nafasnya pada pria berjubah merah itu. Alasan dia melakukannya sekarang adalah karena dia melakukan pukulan psikologis terhadap pria berjubah merah itu. Jika ketakutan atau teror muncul di hati seseorang, maka kekuatan yang bisa dipanggil orang itu pasti akan sangat berkurang. Tentu saja, alasan dia melakukan ini terutama karena kekuatannya saat ini. Jika dia memiliki kekuatan masa lalunya, maka secara alami dia tidak perlu memainkan trik seperti itu. Lagi pula, hanya dengan mengayunkan pedangnya saja sudah cukup. Namun sekarang, dia harus mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatannya. Sekolah pedang kuno memiliki 3 jenius di alam agung. Kamu yang mana? Pria berjubah merah menatap lekat-lekat pada Yang Ye sementara ekspresi serius memenuhi matanya. Yang Ye tidak berbicara, dan dia terus berjalan menuju pria itu. Namun, dia berjalan sangat lambat kali ini. Tapi setiap langkah yang dia ambil menyebabkan tanah bergetar hebat. Pria berjubah merah itu kembali tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Saat Yang Ye mengambil langkah demi langkah menuju pria berjubah merah itu, pertahanan mental pria berjubah merah itu runtuh sedikit demi sedikit. Sebenarnya, setelah dia mengetahui bahwa Yang Ye telah bertemu seseorang dari jalan duniawi, dia membangkitkan niat untuk mundur. Namun, dia tidak bisa melakukan itu karena dia membawa peti mati neraka ke sini, dan dia mewakili kehormatan Dao Order sekarang. Dia bisa mati, tetapi Dao Order tidak bisa dibiarkan kehilangan muka. Jika tidak, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Pria berjubah merah itu menarik nafas dalam-dalam saat tangan kanannya meraih salah satu pedang di pinggangnya. Mereka bilang murid-murid sekolah pedang kuno tangguh dalam pertempuran 1 lawan 1. Izinkan saya mengalaminya sendiri hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya, dan sinar merah darah langsung menebas ke arah Yang Ye. Yang Ye berhenti bergerak. Dia menghancurkan tinjunya ke depan, dan kemudian sinar merah darah cahaya itu langsung menyebar. Pada saat yang sama, Yang Ye telah tiba di hadapan pria berjubah merah itu, menyebabkan pupil pria berjubah merah itu mengerut dan segera mengayunkan pedang di sisi kiri pinggangnya. Namun, itu baru saja diayunkan ketika tinju Yang Ye menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Setelah itu, tinju Yang Ye berlanjut ke depan dan menembak ke arah dada pria berjubah merah itu. Sementara itu, pria berjubah merah itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian sebuah bilah kecil ditembakkan dari dalam mulutnya. Itu langsung mengenai dada Yang Ye, tapi tinju Yang Ye menghantam dadanya juga. Pria berjubah merah itu memuntahkan banyak seteguk darah sementara sosoknya terlempar terbang. Pada saat yang sama, Yang Ye mundur beberapa langkah juga. Yang Ye menunduk dan melihat tanda merah darah di dadanya. Apalagi darah merembes perlahan dari sana. Pertahanannya telah ditembus. Yang Ye mengangkat kepalanya lagi dan menatap pria berjubah merah itu. Saat ini, dia masih terbaring di tanah. Yang Ye hanya meliriknya sebelum dia menunjuk dengan tangan kanannya, dan kemudian cincin spasial pria berjubah merah itu terbang ke genggamannya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju gerbong. Fan Li mengingatkan, dia tampaknya masih hidup. Sebentar lagi begitu dia selesai berbicara, Yang Ye memasuki gerbong. Fan Li mengarahkan pandangannya ke pria berjubah merah itu sekali lagi, dan dia melihat tubuhnya bergerak-gerak dengan keras. Tidak butuh waktu lama bagi pria berjubah merah untuk benar-benar diam. Dia menarik pandangannya, berbalik, dan berjalan ke dalam gerbong. Yang Ye duduk bersila di gerbong dengan mata tertutup, dan dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya.
Dia tidak menyangka pria berjubah merah itu bisa menembus pertahanannya. Serangan terakhir pria berjubah merah itu sangat kuat, dan jika kekuatan fisiknya belum pulih ke alam raja, maka serangan itu saja sudah cukup untuk langsung membunuhnya. Karena sudah diambang memasuki tubuhnya, tapi belum bisa mengiris tulangnya. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Yang Ye membuka matanya, dan tatapannya turun ke cincin spasial di genggamannya. Dia mendapat cukup banyak kali ini. Cincin spasial pria berjubah merah itu sebenarnya memiliki lebih dari 10.000 batu energi tingkat ekstrim di dalamnya, ditambah dengan batu energi yang dia peroleh dari Liu Sha, dia memiliki hampir 20.000 batu energi tingkat ekstrim sekarang. Setelah itu, yang Ye lakukan hanyalah menyerap batu energi seperti orang gila. Dia berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang, dan dia harus mencapai alam raja agar memiliki sedikit kesempatan untuk menjaga dirinya tetap hidup. Fan Li tahu Yang Ye sedang berkultivasi ketika dia melihatnya mulai makan batu energi tingkat ekstrim lagi. Dia duduk di samping Fan Meng yang masih tertidur lelap dan dengan lembut membelai rambut Fan Meng sementara jejak kesedihan masih melekat di matanya. Sementara Yang Ye telah membunuh pria berjubah merah dari Dao Order, dia tahu bahwa itu bukanlah akhir, dan itu hanya permulaan. Dao Order telah kehilangan 2 murid berturut-turut, dan peti mati neraka bahkan telah dihancurkan. Kejadian seperti itu tidak pernah terjadi di prefektur Pain untuk waktu yang lama. Terutama ketika itu adalah pembudidaya pedang alam agung dari sekolah pedang kuno yang telah membunuh mereka. Selain itu, pembudidaya pedang yang sama telah menghancurkan peti mati neraka Dao Order. Itu benar-benar tidak bisa ditolerir oleh Dao Order. Karena itu setara dengan sekolah pedang kuno yang menamparkan wajah Ordo Dao. Jadi, beberapa petinggi Ordo Dao khawatir olehnya. Namun, Dao Order tidak segera mengirimkan ahlinya. Karena jika itu mengirim Half Saint atau bahkan Saint setelah Yang Ye, maka Dao Order akan kalah bahkan jika itu bisa membunuh Yang Ye. Jadi, Dao Order mengeluarkan Dao Komennya. Segera setelah dikeluarkan, hampir setiap murid Ordo Dao yang berada di alam mulia telah berangkat untuk membunuh Yang Ye. Sementara itu, sekolah pedang kuno juga tidak berdiam diri. Setelah mengetahui bahwa salah satu muridnya telah membunuh anggota Dao Order, atasannya terkejut. Bagaimanapun, itu bukan masalah sepele. Jika 2 peringkat platinum bertarung sampai mati, maka itu hanya akan menguntungkan orang lain. Jadi, para petinggi sekolah pedang kuno segera memerintahkan murid yang disebut Yang Ye untuk kembali ke sekolah pedang kuno. Tetapi pada akhirnya, mereka menyadari bahwa sekolah pedang kuno tidak memiliki murid seperti itu. Aku akan menghancurkan kepalamu. Kita akan tiba di Stellar Sky City setelah melewati pegunungan itu. Fan Li menunjuk ke arah pegunungan yang tinggi dan terjal di kejauhan, dan ada sedikit senyum di wajahnya. Yang Ye yang duduk di sisi Fan Li malah mengerutkan kening, dan dia menatap pegunungan sambil berbicara dengan suara rendah. Pegunungan manakah itu? Apakah itu memiliki komandan iblis? Seorang komandan iblis. Fan Li menggelengkan kepalanya dan berkata, namanya pegunungan Green River. Ada binatang iblis di sana, tapi saya belum pernah mendengar tentang komandan iblis yang tinggal di sana. Mengapa? Apakah Anda merasa ada yang aneh tentang itu? Yang Ye bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Stellar Sky City jika kita mengelilingi pegunungan ini? Wajah Fan Li menjadi serius dan dia merenung dalam-dalam untuk beberapa saat. Ini akan memakan waktu paling tidak 2 kali lipat. Kita bisa memutarnya jika menurutmu itu berbahaya. Yang Ye menggelengkan kepalanya, itu akan membuang banyak waktu. Kami hanya akan melewatinya. Fan Li bertanya dengan lembut, apakah ini baik-baik saja? Yang Ye tersenyum dan menjawab, saya benar-benar merasakan bahaya di sini. Namun, alasan saya bertanya adalah untuk mencari tahu apakah ada jalan yang lebih pendek dan bukan karena ketakutan. Setelah pertempuran melawan mata surga Dao di benua yang mendalam, dia benar-benar tidak merasakan penghormatan bahkan jika itu terhadap ahli Saint Realm. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia meremehkan mereka. Setelah mengalami pertempuran itu, hanya ada sedikit hal yang dapat membangkitkan ketakutan dalam dirinya. Mungkin dia tidak bisa mengalahkan mereka, tapi dia sama sekali tidak akan takut pada mereka. Fan Li meliriknya ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia mengangguk. Yang Ye sementara itu, Fan Meng tiba-tiba keluar dari dalam gerbong dan duduk di sebelah kiri Yang Ye. Pada saat yang sama, dia dengan sangat alami merangkul lengan Yang Ye dan berbicara dengan lembut, apakah menurutmu kita akan mati? Yang Ye tersenyum, apakah kamu takut mati? Saya sangat takut sebelum ini. Fan Meng berbicara dengan lembut, namun sekarang, saya tidak. Karena kamu di sini bersamaku. Yang Ye cukup penasaran, mengapa? Fan Meng mengangkat kepalanya untuk meliriknya, dan kemudian dia berkata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, aku merasa sangat aman saat berada di sisimu. Yang Ye mengusap kepalanya, jangan khawatir. Kami tidak akan mati.
Fan Meng mengangguk dan berkata, Yang Ye, bisakah kau ceritakan tentang masa lalumu? Pandangan Fan Li juga tertuju padanya karena dia juga sangat ingin tahu tentang masa lalunya. Orang baik tidak pernah berbicara tentang kejayaan masa lalunya. Tidak ada yang perlu diceritakan. Yang Ye tersenyum. Katakan saja. Fan Meng menggelengkan lengannya dan bertingkah seperti anak kecil, kita bisa mati kapan saja dalam situasi ini. Saya tidak ingin mati tanpa mengetahui siapa Anda. Yang Ye mengusap kepalanya dengan ekspresi menyayangi dan berkata, karena memang seperti itu, maka saya akan mulai membual. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye melihat ke kejauhan sementara riak berkedip di matanya. Di masa lalu, banyak orang takut padaku, dan mereka memanggilku pedang iblis. Pada saat itu, seluruh dunia akan gemetar saat aku menjadi gila. Seluruh dunia akan gemetar. Fan Meng berkedip, benarkah? Fan Li menggelengkan kepalanya sedikit, dan ada jejak ketidakberdayaan di matanya saat dia menatap Fan Meng. Dia bahkan percaya omong kosong seperti itu. Saya benar-benar ingin tahu apakah itu benar. Tiba-tiba, sesosok muncul tidak jauh dari gerbong. Pegasus yang menarik tasnya melolong ketakutan, dan kemudian mulai gemetar tanpa henti di tempat. Sosok hitam itu tampak seperti bayangan yang membeku di tempatnya, dan tidak memiliki bayangannya sendiri di bawah sinar matahari. Kamu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Saya sangat penasaran. Mengapa Anda tidak meluncurkan serangan mendadak? Aku sudah menunggumu melakukan itu. Yang Ye secara alami mengenali bayangan itu. Itu adalah wanita dari Dao Order, pria berjubah merah yang disebut Yingsa. Dia menjawab, serangan mendadak bukankah itu yang kamu inginkan? Yang Ye berdiri perlahan, lalu dia melompat dari gerbong dan berjalan ke arahnya. Berdasarkan keadaan saya sekarang, saya tidak akan bisa membunuh Anda jika Anda melarikan diri. Namun, kamu pasti akan mati jika melawanku. Apakah Anda mempercayai saya? Dia berbicara dengan suara rendah, kamu belum memahami maksud pedang, tapi kamu bahkan lebih kuat dari para pembudidaya pedang yang telah memahami maksud pedang. Selain itu, Anda bukan salah satu dari 3 jenius di alam agung dari sekolah pedang kuno. Jadi, siapa sebenarnya kamu? Yang Ye berhenti bergerak dan berkata, akankah Dao Order berhenti jika aku memberitahumu siapa aku? Mustahil. Dia melanjutkan, kamu menghancurkan peti mati neraka kami. Jadi, ini tidak mungkin untuk diselesaikan bahkan jika Master Pedang dari sekolah pedang kuno melangkah maju dan berbicara atas nama Anda. Itulah mengapa saya sangat penasaran. Saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk berani melakukan itu. Percayalah, bahkan 3 jenius dari sekolah pedang kuno itu tidak akan berani melakukannya. Yang Ye menjawab, jika tidak mungkinkah aku harus berbaring di sana sendiri? Kamu punya nyali. Dia berbicara dengan serius, kamu jauh lebih berani daripada banyak pria yang pernah saya lihat. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Tapi tidak apa-apa karena ahli Dao Order saya ada di sini. Jangan khawatir, baik Liu Sha dan orang lain itu mati dalam pertempuran 1 lawan 1 denganmu, jadi Dao Orderku tidak akan menggunakan angka untuk melawanmu. Dao Order saya ingin dunia mengetahui bahwa murid-murid kami tidak lebih lemah dari murid-murid sekolah pedang kuno. Yang Ye geli saat mendengar ini, seperti yang diharapkan dari Dao Order, saya benar-benar mengagumi cara seperti itu. Sebenarnya, dia berpikir tentang apa yang akan terjadi jika murid Dao Order mengerumuninya. Selain membangkitkan 2 ular kecil, dia tidak punya cara lain untuk mengatasinya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar akan menahan diri dari menggunakan angka-angka untuk melawannya karena pertimbangan untuk kehormatan mereka. Itu pasti hal yang sangat baik untuknya. Ketika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, terutama pertempuran 1 lawan 1 dengan seseorang di dunia kultivasi yang sama, Yang Ye benar-benar tidak pernah takut pada siapapun. Kamu pasti akan mati jika sekolah pedang kuno tidak bertindak. Tetapi jika iya, maka itu menandakan bahwa sekolah pedang kuno bermaksud untuk menyatakan perang dengan Dao Order saya. Pada saat itu, Anda tidak akan menjadi satu-satunya korban. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergetar sedikit dan menghilang dengan cepat. Yang Ye berbalik dan kembali ke gerbong, percepat. Dia tahu bahwa murid berikutnya yang berasal dari Dao Order pasti akan kuat. Dia secara alami tidak akan takut pada mereka jika dia sendirian, tapi dia bepergian dengan Fan Li dan Fan Meng. Jadi, dia harus membawa mereka ke tempat yang aman secepat mungkin. Fan Li juga menyadari betapa parah situasinya. Dia segera melemparkan batu energi tingkat ekstrim ke Pegasus. Begitu selesai memakan batu energi, kereta berangkat sekali lagi. Kali ini, Yang Ye tidak masuk gerbong. Dia melompat ke atapnya sementara sarung kuno muncul di genggamannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki pegunungan Green River. Tiba-tiba, Pegasus itu mengangkat kepalanya dan melolong.
Setelah itu, sepertinya dia menemukan sesuatu yang menakutkan dan mulai melolong liar di tempat. Ekspresi Fan Li dan Fan Meng berubah, dan mereka secara bersamaan mengarahkan pandangan mereka ke arah Yang Ye. Sementara itu, sosok Yang Ye melintas di punggung Pegasus dan dia meletakkan tangan kanannya di atasnya. Benang energi yang sangat dalam memasuki Pegasus dan tidak butuh waktu lama bagi Pegasus untuk tenang di bawah pengaruh energi mendalam violetnya. Tiba-tiba, seluruh tanah mulai bergetar hebat. Fan Li dan Fan Meng terkejut. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke depan, dan wajah mereka langsung berubah pucat pasi ketika melihat pemandangan di kejauhan. Lebih dari 10.000 kuda Pegasus berlari kencang ke arah mereka dari jauh. Betapa menakutkannya pemandangan seperti itu, belum lagi hal lain, hanya aura yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat ngeri seorang ahli alam agung. Ekspresi ganas melintas di mata Yang Ye saat dia berjalan ke arah mereka dengan pedang di tangan. Fan Li dan Fan Meng terkejut ketika mereka melihatnya melakukan itu, dan Fan Meng bahkan hendak menyerbu. Namun, Fan Li memeluknya dengan kuat. Fan Li memeluk Fan Meng dengan erat dan berkata, "Jangan pergi ke sana, kami hanya akan menjadi beban baginya." Jarak antara Yang Ye dan penyerbuan itu semakin pendek, dan sekarang hanya sekitar 100 meter. Tiba-tiba, Yang Ye menghilang di tempat. Pada saat yang sama dia menghilang, beberapa lusin Pegasus langsung ditebas menjadi dua. Fan Li dan Fan Meng memfokuskan pandangan mereka dan melihat bahwa Yang Ye telah menyerbu ke dalam gerombolan kuda. 3 sinar cahaya melintasi gerombolan itu, dan kemudian lebih dari 1.000 Pegasus jatuh ke tanah. Yang Ye tidak berhenti. Pedangnya meninggalkan genggamannya, dan itu berkedip tanpa henti di sekelilingnya. Setiap kali ia berkedip di area tersebut, ia membawa kepala beberapa lusin Pegasus. Sementara itu, Yang Ye tanpa henti menghantamkan tinjunya ke kuda, dan setiap ayunan akan mengubah lebih dari selusin menjadi bubur. Itu adalah pembantaian sejati. Fan Li dan Fan Meng terperangah. Bagaimanapun, sebagian besar Pegasus berada di alam agung. Namun, mereka sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Yang Ye. Meskipun sebagian besar Pegasus jinak dan lembut, dan mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang tangguh, masih ada lebih dari 10.000 di antaranya. Manusia berhenti tiba-tiba, teriakan terdengar, dan kemudian seorang pria parubaya muncul di sini. Begitu pria parubaya itu tiba, semua Pegasus langsung berhenti menyerang Yang Ye dan berlari di belakangnya. Yang Ye berhenti menyerang dan berbalik untuk menatap pria parubaya, "Kamu adalah Jenderal Iblis dari pegunungan ini, kan saya tidak berpikir ada permusuhan di antara kita, dan saya hanya lewat, jadi mengapa Anda menyerang saya seperti ini? Aku akan menghancurkan kepalamu jika kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal sebelumnya." Penyerbuan itu jelas dimaksudkan untuk membunuh mereka. Jika dia bukan seseorang yang tidak takut aura mengesankan yang dipancarkan oleh sekelompok Pegasus seperti itu, maka mereka bertiga pasti akan diinjak-injak sampai mati. Jadi, Yang Ye sangat marah. Sungguh lancang pria parubaya itu menunjuk ke arah Yang Ye dan meraung dengan marah, "Seorang kultivator realem Exalt kecil benar-benar berani berbicara seperti itu di hadapanku. Karena kamu menolak untuk berbicara dengan benar, maka mati saja." Yang Ye menyela pria parubaya itu. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba di depan pria parubaya itu, dan itu sangat cepat sehingga pria parubaya itu bahkan tidak bisa bereaksi sebelum tangan Yang Ye menjepit tenggorokannya. "Berhenti manusia, aku pasti akan memberikan kalian semua kematian tanpa kerikil jika kamu berani membunuhnya." Tiba-tiba, raungan marah terdengar lagi. "Lihat saja aku. Ya atau tidak?" Leher pria parubaya itu langsung bengkok. Meringkik. Semua kuda di sekitar melolong. "Manusia, Anda mendekati kematian." Mendampingi raungan marah ini adalah seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul di depan Yang Ye, dan kemudian dia menghancurkan tinjunya ke arah kepala Yang Ye. Yang Ye tidak memilih untuk menghindar, dan dia juga menghancurkan tinjunya ke depan. Sebuah ledakan bergema dari titik tabrakan, dan kemudian retakan halus yang tak terhitung jumlahnya terbelah di ruang angkasa sementara keduanya bergerak mundur beberapa lusin langkah. Ada keheranan di mata lelaki tua itu karena dia tidak menyangka akan dihancurkan oleh kekuatan fisik manusia di alam agung. Bagaimanapun, dia berada di pangkat tinggi dari alam raja. Bersenandung. Orang tua itu hendak mengatakan sesuatu tetapi Yang Ye langsung tiba di depannya, dan kemudian tinjunya dengan cepat menghantam orang tua itu. Orang tua itu terkejut, tetapi dia merasa lebih marah. Jadi, dia tidak mengelak dan sama-sama menghancurkan tinjunya ke arah Yang Ye. Itu seperti petir bergema di sini, dan tinju mereka segera terbelah saat bertabrakan. Namun, Yang Ye menekan ke depan sekali lagi di saat berikutnya, dan kemudian tinjunya menghantam ke depan lagi. Ledakan yang teredam bergema tanpa henti.
Sementara Yang Ye dan lelaki tua itu hanya bertarung sekitar 10 kali napas, tinju mereka bertabrakan lebih dari 100 kali. Pada awalnya, mereka sama-sama cocok, tetapi tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua itu untuk secara bertahap jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Karena Yang Ye telah berhenti bertabrakan langsung dengannya. Begitu Yang Ye mengubah strateginya, lelaki tua itu dengan heran menyadari bahwa Yang Ye sepertinya bisa memprediksi setiap gerakan lelaki tua itu. Jadi, dia menderita banyak pukulan. Untungnya, dia memiliki pertahanan fisik yang tangguh, jadi dia bisa menahannya dengan paksa. Namun, itu menyebabkan dia benar-benar tertekan dalam pertempuran. Bunuh dia tiba-tiba, orang tua itu meraung dengan keras, dan kemudian kuda Pegasus di sekitarnya mulai menyerang Yang Ye lagi. Hanya dengan kekuatanmu itu Yang Ye tertawa dingin, lalu sosoknya menekan ke depan ke arah lelaki tua itu sebelum menghancurkan tinjunya ke depan. Orang tua itu sedikit terkejut dan buru-buru menggerakkan tinjunya ke depan untuk bertabrakan dengan pukulan Yang Ye. Sementara itu, gumpalan keganasan melintas di sudut mulut Yang Ye sebelum seberkas cahaya dingin melintas di tangan Yang Ye. Tinju lelaki tua itu langsung terbang ke udara. Teriakan melengking terdengar dari lelaki tua itu. Sementara itu, Yang Ye telah tiba di depannya, dan kemudian belati ditekankan ke tenggorokan lelaki tua itu. Kuda-kuda itu langsung berhenti menyerang dan tidak berani mengambil langkah maju. Manusia kamu curang, orang tua itu meraung marah. Namun ia tidak berani bergerak karena sangat takut tenggorokannya digorok. Selingkuh. Yang Ye tertawa dingin, kamu memerintahkan Pegasus sebanyak itu untuk menyerangku, namun kamu masih berani mengatakan bahwa aku curang. Kamu orang tua itu bermaksud untuk mengatakan sesuatu, tapi Yang Ye sama sekali tidak menyia-nyiakan nafasnya pada orang tua itu. Dia hanya melambaikan belati, dan kemudian salah satu lengan lelaki tua itu terbang ke udara. Manusia, aku akan membunuhmu, orang tua itu meraung marah. Yang Ye melambaikan tangan kanannya lagi, dan kemudian cahaya dingin muncul sebelum lengan orang tua itu terbang juga. Orang tua itu melolong tanpa henti, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk tidak dapat membuat suara lain. Karena tangan Yang Ye telah menjepit tenggorokan lelaki tua itu, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya sekali lagi, menyebabkan salah satu kaki lelaki tua itu terbang. Orang tua itu membuka lebar matanya, dan matanya benar-benar merah. Kali ini, ada rasa teror yang kuat di dalam diri mereka. Adapun kuda Pegasus di sekitarnya, mereka ketakutan sampai-sampai bergerak mundur tanpa henti. Tepat ketika Yang Ye hendak melambaikan tangannya sekali lagi, sebuah suara tiba-tiba bergema dari dalam pegunungan, manusia kamu menang. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gunung di kejauhan, saya ingin penjelasan. Keheningan singkat terjadi sebelum suara itu bergema sekali lagi, Dao Order meminta kami untuk menghentikanmu di sini. Yang Ye tiba-tiba melambaikan belati, dan kepala lelaki tua itu terbang ke udara. Yang Ye melihat ke arah gunung dan berbicara dengan keras, menurutmu, siapa kamu? Anda benar-benar berani ikut campur dalam bisnis sekolah pedang kuno dan Dao Order saya. Manusia, jangan pergi terlalu jauh, suaranya cukup suram. Terlalu jauh. Yang Ye tertawa dingin, lalu dia menjentikkan pergelangan tangannya sebelum pedang muncul di genggamannya. Dia melanjutkan, apakah kamu tidak ingin menghentikan saya di sini? Baiklah, saya tidak akan pergi hari ini. Mari kita lihat apakah saya bisa membantai semua binatang iblis di pegunungan ini sebelum ahli Dao Order tiba. Tentu saja, Anda adalah Half Saint, jadi Anda bisa menyerang juga. Tapi apakah kamu berani? Saat ini, semua orang menganggapnya sebagai murid sekolah pedang kuno, jadi dia secara alami harus menggunakannya dengan baik. Tentu saja, dia tidak takut pada Komandan Iblis bahkan jika dia tidak bisa menggunakan nama sekolah pedang kuno. Lagi pula, jika dia bersedia membayar harga tertentu, maka kekuatannya saat ini bahkan cukup untuk membunuh seorang Half Saint. Manusia, apakah menurutmu ras iblis saya lemah? Suara Komandan Iblis membawa jejak niat membunuh. Ras iblis, bisakah Anda bahkan mewakili seluruh ras iblis? Apakah ras iblis yang menyuruhmu untuk ikut campur dalam bisnis sekolah pedang kuno dan Ordo Dao saya? Atau apakah menurutmu sekolah pedang purbaku lemah? Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye melambaikan pedang di tangannya, dan seberkas cahaya keluar darinya. Lebih dari 100 kuda di depannya langsung berubah menjadi mayat. Betapa lancangnya dirimu, raungan marah bergema dari dalam pegunungan, dan kemudian telapak tangan besar merobek ruang, dan itu menabrak Yang Ye. Kaulah yang sombong. Tiba-tiba, teriakan marah lainnya terdengar, dan kemudian seberkas cahaya melintas dari ruang di depan Yang Ye. Itu menusuk telapak tangan yang sangat besar, dan kemudian telapak tangan itu langsung diiris menjadi dua. Sekolah pedang kuno. Suara yang datang dari dalam pegunungan terdengar tercengang. Yang Ye juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Karena dia bukanlah orang yang melepaskan untaian energi pedang itu.
Itu adalah orang lain yang telah merobek ruang terbuka dan memindahkannya ke sini. Dia pernah memiliki 3R tingkat surga peringkat di pedang niat dan dia bisa mencapai itu di masa lalu, tapi dia tidak bisa sekarang. Dia jauh dari mampu melakukan itu sekarang jadi, dia tahu kalau itu setidaknya milik Half Saint peringkat tinggi. Kamu murid yang diambil oleh orang tua Gu baru-baru ini tidak buruk, orang tua itu benar-benar memiliki pandangan yang cukup tajam. Tuanmu menempa pedang di balik pintu tertutup, jadi dia tidak bisa mempedulikanmu sekarang. Meskipun kami tidak tahu mengapa Anda terlibat konflik dengan Ordo Dao, Anda tidak perlu khawatir. Ini masalah antara sekolah pedang kuno dan Ordo Dao. Jika pihak ketiga berani ikut campur, maka sekolah pedang kuno saya pasti akan membantai mereka tanpa ampun. Nak, selama kau bisa kembali ke sekolah pedang kuno dengan hidupmu utuh, maka sekolah pedang kuno pasti akan melindungimu. Sebuah suara bergema dari dalam celah spasial, dan tidak butuh waktu lama untuk menutupnya sekali lagi. Yang Ye memiliki pemahaman kasar tentang niat sekolah pedang kuno. Itu pasti membawanya menjadi murid Daoist Gu, dan itulah mengapa Half Saint sebelumnya telah meminjamkan tangannya. Selain itu, jika dia ingin bertahan hidup, maka dia harus kembali ke sekolah pedang kuno. Mengapa sekolah pedang kuno bertindak seperti ini? Sebenarnya Yang Ye tahu jawabannya. Sekarang, masalah ini bukan hanya sesuatu antara dia dan Dao Order, itu adalah sesuatu antara sekolah pedang kuno dan Dao Order. Hidup dan kematiannya terkait dengan kehormatan Ordo Dao dan sekolah pedang kuno. Jika dia kembali hidup-hidup ke sekolah pedang kuno, maka itu membuktikan bahwa generasi muda dari Ordo Dao lebih rendah dari sekolah pedang kuno. Jadi, sekolah pedang kuno akan mendapatkan muka sementara Dao Order akan kehilangan muka. Selain itu, begitu dia mati di tangan murid-murid Dao Order, maka sekolah pedang kuno yang wajahnya ditampar. Itu bisa dianggap sebagai pertempuran antara sekolah pedang kuno dan Ordo Dao, dan dia akan menjadi kunci pertempuran. Dia sepenuhnya mengerti apa arti ahli dari sekolah pedang kuno itu. Jika dia ingin hidup, maka dia harus kembali ke sekolah pedang kuno, dan dia harus membawa kehormatan dan kemuliaan ke sekolah pedang kuno. Itu adalah jalan menuju kehidupan, tapi itu bukanlah jalan yang mudah. Karena dalam keadaan seperti itu, Dao Order pasti akan mengirimkan para jenius yang luar biasa untuk membunuhnya. Selain itu, dia memiliki masalah besar lainnya, dan itu adalah bahwa dia sama sekali bukan murid dari sekolah pedang kuno. Aku bertanya-tanya bagaimana penampilan mereka jika mereka mengetahui bahwa aku berpura-pura menjadi murid sekte mereka. Yang Ye tertawa getir, lalu dia menahan pikirannya. Dia tidak punya pilihan sekarang karena dia bermaksud pergi ke sana dan mencari Lu Waner juga. Yang Ye mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya, lalu berjalan menuju kedalaman pegunungan. Manusia apa yang sedang kamu lakukan? Suara Komandan Iblis membawa jejak kemarahan ketika dia menyadari bahwa Yang Ye sepertinya tidak berniat untuk berhenti, tetapi ada lebih banyak ketakutan dalam suaranya. Apa kau tidak ingin menahan aku di sini? Saya akan tinggal di sini sekarang. Bukankah itu yang kamu inginkan? Yang Ye tertawa dingin. Keheningan singkat terjadi, dan kemudian suara Komandan Iblis bergema lagi, karena kau adalah murid sekolah pedang kuno, maka kami secara alami tidak akan menghentikanmu lagi. Kamu boleh pergi. Aku harus pergi hanya karena kamu bilang begitu. Yang Ye menginjak kaki kanannya ke tanah, dan seluruh tanah bergetar. Yang akan saya katakan adalah jika Anda tidak dapat memuaskan saya hari ini, maka saya tidak akan pergi. Komandan Iblis berbicara dengan suara rendah, manusia perlombaan iblisku bukanlah sesuatu yang bisa kamu bully. Kaulah yang mencoba menggertak sekolah pedang kunoku dulu. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye melintas ke kelompok kuda, dan kemudian dia mengayunkan pedangnya dengan cepat. Seberkas cahaya melintas sebelum sejumlah kuda Pegasus ditebas menjadi dua. Manusia berhenti. Raungan Komandan Iblis bergema dari dalam pegunungan. Namun, Yang Ye tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan beberapa ratus lainnya binasa. Suara Komandan Iblis bergema sekali lagi, 100 inti dalam alam mulia. Yang Ye berhenti dan berkata, apakah kamu mencoba memberi sedekah kepada seorang pengemis 100 inti dalam Monarch Realm? Jika tidak, saya akan mengambilnya sendiri. 100 Komandan Iblis jengkel, apa menurutmu itu batu manusia? Aku beritahu padamu sebaiknya kamu tidak pergi terlalu jauh. Yang Ye menjawab, ya atau tidak. Komandan Iblis berbicara dengan suara rendah, 10 adalah batasku. Yang Ye membuat tawaran balasan, 50. 20 suara Komandan Iblis sedikit gemetar, jika kamu menolak, bunuh saja mereka. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. 20 core dalam Monarch Realm dan 100 inner core Exalt Realm. Jika Anda mencoba untuk tawar-menawar dengan saya lagi, maka saya akan benar-benar melakukannya. Komandan Iblis terdiam. Seberkas cahaya melintas, dan kemudian beberapa lusin kuda jatuh lagi ke tanah.
Ya atau tidak pedang yang Ye bergetar hebat dan seberkas cahaya berkedip tanpa henti di atasnya. Terima kasih Kak.